warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saoda dengan NIM 20104111087. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang evaluasi teori manajemen. Yang pertama di sini ada evaluasi teori manajemen, yaitu baik perusahaan besar atau perusahaan sekaligus UMKM pasti melibatkan lebih dari satu orang. Dalam manajemen bisnis, meski itu anggota keluarga, sehingga perlu adanya pengelolaan yang baik. Di dalam manajemen yang sangat penting adalah semua organisasi tanpa memandang apakah besar atau kecil mencari keuntungan atau laba domestik. Selanjutnya adalah yearly management, pembangunan Candi Borobudur dan tembok Cina, pembuatan piramida di Mesir. Bangunan-bangunan tersebut dibangun pada zaman dahulu, di mana sumber daya pada zaman dahulu tersebut masih terbatas dan tidak didukung peralatan yang canggih, tetapi bangunan itu jadi dan tetap kokoh sampai sekarang. Dari segi ilmu manajemen, menandakan kalau orang-orang pada zaman dahulu itu sudah mulai mempraktekkan teori manajemen. Dalam arti yang sederhana, teori manajemen tahap awal ini menjelaskan pengertian manajemen secara sederhana, yaitu pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi melalui orang lain. Kedua, industriah atau revolusi. Terhadap manajemen berikutnya terjadi saat revolusi industri, di mana Adam Smith mengeluarkan teori division of labor dan job specialization. Discussion of labor adalah pemecahan pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang-ulang. Adanya perubahan manajemen ini membuat yang ketiga adalah Barouchin Organization. Pada tahap ini, perusahaan atau pengusaha sudah in definition of labor, author is stretch. Yang keempat yaitu Cloud Management, artinya perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan pengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan remaja. Mohon maaf, maksud saya kinerja. Yang kelima yaitu Evidence Based Management, yaitu manajemen berbasis fakta. Manajemen berbasis fakta ini didefinisikan sebagai proses pembuatan keputusan manajemen berdasarkan pada apa yang sebenarnya berjalan daripada sesuatu yang terbaik, tetapi berkurangnya bukti-bukti empiris, artinya setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraan saja. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang manajemen. Pengertian manajemen di sini yaitu Mary Parker Follett menyatakan manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Menurut Duff adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui planning. Menurut Sehermarhon adalah proses planning, organisir, loading, dan controlling penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuan. Yang dimaksud efisien dan yang dimaksud efektif dan efisien, yaitu efisien adalah mengerjakan sesuatu yang benar dan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Contohnya yaitu jika oknum pemerintah banyak yang korupsi, maka pendirian KPK adalah sesuatu yang benar atau efektif. Mengisi KPK dengan mantan polisi, mantan birokrat, serta ahli hukum cara yang benar, yaitu efisien. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, menurut G.R. Terry, fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya menurut Shermerhan, fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing,
leading, dan controlling. Menurut Archdale, fungsi manajemen menyayangi Selanjutnya adalah tip manajer secara vertikal. 1. Top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak, yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategis untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Contohnya pemilik perusahaan, presiden, direktur, CEO, dan dewan direksi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, First Level Manager merupakan manajer yang berada di tingkat bawah yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Contoh First Level Manager, Supervision, Line Manager, Section Chief, dan Office Manager. Yaitu selanjutnya keterampilan manajerial. Keterampilan manajer yaitu contohnya merancang strategis penjualan. Selanjutnya yaitu Human Skill. Contohnya Rektor UMJ meminta seluruh fakultas di UMJ untuk melakukan perkuliahan secara online dengan mengoptimalkan studi. Yang kedua adalah Technical Skill. Contoh Kepala Pusat Data dan Informasi UMJ Jember merupakan ahli dalam teknik informasi. Beliau bertugas untuk dan memperbaiki dan mengawasi alur informasi di kampus Jember. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer yaitu konsumen, sosial media, dan inovasi. Yang terakhir, sustainability. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.